Nah, jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada, atau kita punya hajat yang kuat, nah, engkau pergi kepadanya, arti amalkan padanya, baca olehmu. Ini baca ni. Kalau ada hajat lagi pagi tu penting betul hari ini. Istikharah sudah, isti'adzah sudah, apa lagi? Isyrak sudah, sirullah Allah sudah. Ada keperluan hajat betul kepada Allah. Tinggal tambah doa ini. Tambah ya doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kun wijhati fi kulli jihatin wa maqsadi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'di wa malja'i fi kulli shiddah wa hammin wa qili fi kulli amrin wa tawallani tawalla mahabbatin wa inayatin fi kulli hal. Ini tinggal tambah doa ini. Kalau ada hajat penting, kata Imam Ghazali, tambah ke ini doa ini. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini azidnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ini tambahan ya, pembahasan bab kemarin, yaitu adab ya, ibadah setelah terbit matahari sampai zawal. Dari mulai terbit matahari sampai zawal, yaitu sebelum masuk zuhur. Salah satu yang kita bahas kemarin yaitu salat sunnah isyraq. Ya, isyraq itu mulai ibadah setelah terbit matahari. Nanti diiringi dengan salat duha. Ya, isyraq dulu. Nah, mengenai isyraq kemarin dah kita jelaskan, ya, dia punya adabnya setelah salat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Salat itulah namanya salat isyraq. Nah, ini kalau dilakukan dengan adab ini, ka ajrin hajjatin wa umratin tammatin tammah. Nah, maka pahalanya seperti haji, umrah sempurna. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah itu maka sembahyangkan pula akan sunnah istikharah 2 rakaat. Nah, jadi setelah salat isyraq itu dianjurkan oleh pengarang kitab ini lakukan juga salat istikharah. Nah, kan ada pertanyaan tu, istikharah ni bagaimana kok dilakukan? Ya, tiap hari. Bagi pengamal zikir, istikharah tiap hari. Kita kepingin setiap hari urusan kita dibimbing sama Allah. Biar Allah yang pilihkan. Artinya nanti hati kita dituntun, Allah pilihkan segala urusan yang memang dia menginginkannya, kita ikut. Setiap apa yang dipilih Allah oleh Allah pasti baik. Walaupun kayak-kayaknya susah kata kita, tapi di balik itu pasti baik. Apalagi yang tak susah pasti lebih baik lagi. Ya, makanya orang istikharah itu menyerahkan urusannya hari itu kepada Allah. Jadi kalau orang-orang syariat itu memahami istikharah ni, kalau ada 2 pilihan yang membingungkan, istikharah, ya kan? Mau beli tanah 2 tempat ni, mana yang cocok? Istikharah. Ya, pagi mau buka usaha 2 usaha yang membingungkan, istikharah. Mau beli rumah bingung yang mana yang bagus, istikharah. Mau ngawinkan anak ada 2 yang melamar, istikharah. Nah, itu dalam pemahaman syariat. Dalam pemahaman tarekat enggak. Segala urusan apapun setiap hari minta Allah yang pilihkan.
Ya, minta Allah yang pilihkan. Nah, kenapa orang istihara ni tak akan menyesal dia? Maka niatnya usalli sunnatul istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, aku niat salat istihara 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nah, seperti yang lagi akan datang kaifiatnya, nanti akan dijelaskan ya tentang bagaimana salat istihara ini. Nah, jadi kita isyraq, habis isyraq apa? Isti'adzah. Nah, isti'adzah tu mohon perlindungan. Banyak ni, bukan istihara aja ni. Ya, nanti terbit matahari itu kenapa? Ada 4 kali salam. Yang pertama isyraq 2 rakaat. Yang kedua isti'adzah, mohon perlindungan segala apapun yang terjadi hari itu. Ya, yang ketiga ya ini istiharah. Ini dia. Setelah istiharah baru sirullah, minta hal-hal yang mungkin tersembunyi yang Allah munculkan untuk kita. Itu namanya rahasia Allah. Ya, supaya kita mendapatkan kebaikan dalam rahasia yang Allah sembunyikan kepada kita. Kita minta seperti itu. Ini kita kerjakan udah tiap hari dah. Ya, istihara tiap hari, isyraq tiap hari, apa lagi? Isti'adzah setiap hari, apa lagi? Sirullah. Nah, jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada, atau kita punya hajat yang kuat, nah, engkau pergi kepadanya, arti amalkan padanya, baca olehmu. Ini baca ni. Kalau ada hajat lagi pagi tu penting betul hari ini. Istihara sudah, isti'adzah sudah, apa lagi? Isyraq sudah, sirullah Allah sudah. Ada keperluan hajat betul kepada Allah, tinggal tambah doa ini. Tambah ya doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kun wijhati fi kulli jihatin wa maqsadi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'di wa malja'i fi kulli shiddah wa hammin wakili fi kulli amrin wa tawallani tawalla mahabbatin wa inayatin fi kulli hal. Ini tinggal tambah doa ini. Kalau ada hajat penting, kata Imam Ghazali, tambah ke ini doa ini. Apa makna doa itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Allahumma kun wijhati fi kulli jihad. Ya Allah, jadilah di hadapanku pada segala arah. Ya, kita minta Allah bersama kita lah tu. Ya, kita minta Allah senantiasa bersama kita dari segala arah mana pun. Wa maqsadi fi kulli qasdin, dan tempat maksud daripada segala maksud. Wa ghayati fi kulli sa'i, dan akhir daripada segala usaha. Wa malja'i fi kulli shiddati wa hammin, dan perlindungan dari segala kesempitan dan kesusahan. Wa wakili fi kulli amrin, tempat berwakil pada segala urusan. Wa tawallani tawalla mahabbatin, dan tolonglah aku dengan pertolongan kasih sayang cintamu. Wa ghi wa inayatin fi kulli hal, dan pertolongan pada segala keadaan. Nah, insyaallah ini kalau ada hajat yang kuat kepada Allah hari itu, pakai doa ini, tambah doa aja. Salat sudah cukup dah tu dah, tinggal tambah doa. Ini doa daripada Imam Ghazali, dikutip oleh Syekh Abdul Samad Palembani, dimasukkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Nah, setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu, demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap yang ada hajat. Nah, jadi kalau kita punya hajat, dengan abad doa ini jelah. Ya, dengan abad doa ini, apalagi diiringi dengan salat hajat. Nah, lebih bagus lagi diiringi salat hajat. Ya, yang tidak dapat akan engkau daripada masyghul, menyibukkan dengan zikir. Nah, jadi tambah zikir boleh, doa ini pun boleh. Dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala daripada pekerjaan itu. Artinya tunaikan hak Allah, kemudian baru minta kepada Allah. Adabnya begitu, siapa tunaikan hak Allah, baru haknya dapat. Minta hak tapi hak Allah tak tunaikan, tak bisa. Jadi pagi itu Allah punya hak. Apa hak Allah? Isyraq. Apa lagi? Istihara. Apa lagi? Isti'adzah. Apa lagi? Sirullah. Baru minta hak kita dengan doa, dengan zikir dan sebagainya. Silakan. Nah, kemudian lagi apa kata beliau tu? Maka jikalau tiada bagimu hajat, nah,
hari itu tak ada hajat apa-apa lagi dah, selesai ibadah, selesai. Apa mau dibuat ni? Daripada sembahyang 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau mengaji Quran. Tak ada kegiatan, tak ada apa mau dibuat ni pagi ni, baca Quran lah. Kau ada waktu baca Quran. Apa lagi? Atau zikir. Zikirlah tu. Ya, apa lagi? Atau mengaji ini ilmu ni kita kaji. Dari mulai terbit matahari, terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, hari ini kita isi dengan belajar. Tapi menurut beliau ni, habis salat isyraq pagi-pagi tak ada buat, lebih baik kau ada kajian ilmu ikut. Ini dulu kajiannya banyak pagi, sekarang ada kajian pagi. Ada orang semua beraktivitas. Ini kan zaman dulu ni kan, maaf lah, tidak ada kerja pemerintah, di kerajaan tak sebanyak macam sekarang. Ya, pagi-pagi mereka banyak waktu untuk mengkaji ilmu Allah SWT. Dulu saya dengar tu, Allahyarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud belajarnya pagi. Dulu majlis taklim banyak pagi. Kalau sekarang pagi orang banyak di pasar, yang kerja di kantor, yang pensiun mulut cucu. Itu zaman sekarang. Kalau dulu tu orang banyak kaji ilmu pagi-pagi. Ya, cuman kita alhamdulillah kita ganti dah ni. Dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari kita isi dengan kaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tentu lebih bermanfaat. Jadi mengaji ilmu yang memberi manfaat kepada dunia dan akhirat, seperti yang lagi akan datang sebutannya itu insya-Allah. Nanti mengenai ilmu itu akan dikaji lagi setelah ini. Ya, ilmu-ilmu yang memberi manfaat, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai ilmu yang membawa mudarat. Makanya doa tu jangan lupa, doa yang sering kami baca tu, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Nah, kita minta sama Allah ilmu tu bawa manfaat dunia dan akhirat insyaallah. Ini jamaah tambahan sedikit mengenai amaliyah dan kitab Hidayatus Salikin. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti insya-Allah masuk mengenai salat duha. Salat duha nanti kita uraikan ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kok menurut kitab ni 8. Amaliyah surah Al-Ayah tu berapa? 8 ya? 8. Tapi dalam hadis tu bisa 12. Ya, bisa sampai 12. Cuman dalam amalan tu janganlah langsung 12. Nanti mundur lah. Hari ini 12, 4 hari libur. Lebih baik 2 rakaat tapi tiap hari. Itu cara beramal tu begitu. Ya, biar sedikit istiqamah. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling bagus itu dawam, senantiasa, walaupun sedikit. Ya, 2 rakaat tiap hari bagus, daripada 12 rakaat 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Tetapi 4 hari sekali lebih bagus daripada tidak sama sekali. Itu membandingkan gitu. Ya, jangan salah paham lah. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan, silakan. Saya ada waktu di 10 menit. Nah, kalau salat sunat ini kan yang setelah kita tahlilkan ini tadi penjelasannya subuh dalam 4. Nah, kalau malam itu malam ini kan tasbih tahajud ini. Kalau maghrib itu gimana? Maghrib isya. Ya, maghrib isya pun ada amalannya. Cuman kita ini kan banyak belajar. Kena ada kajian ilmu, maka ambil amalan yang paling penting dulu. Kalau ikut aturan amaliyah kita ini kan dari mulai maghrib sampai isya tu. Maghrib berjamaah zikir. Nah, kalau dia ada khataman, seandainya tak ada pengajian, zikir, kemudian khataman. Ya, habis khataman baru salat ba'diyah, kemudian awabin, kemudian lihibzil iman, jaga iman, kemudian lisyukri nikmah, syukur nikmat kepada Allah 2 rakaat, kemudian birrul
walidain, kemudian salat taubat 2 rakaat. Ini yang rutin 6 nih, 6 kali salam nih. Ya, 6 kali salam berarti 12 rakaat. Itu dikerjakan antara maghrib dengan isya. Kalau tidak ada kegiatan kecuali zikir khataman surah sunnah 6 tadi itu. Nah, tapi kalau ada pengajian, maka tidak mungkin kita kerjakan semuanya itu. Kita ambil yang terpenting sekali. Yang mana terpenting? Yang salat memang waktunya antara maghrib dengan isya, tak bisa dirubah yang lain. Yang mana itu? Awabin. Awabin itu tidak bisa dipindahkan, memang waktunya maghrib dengan isya. Apalagi ba'diyah maghrib, itu tak bisa dipindahkan, memang maghrib lah tu. Nah, jadi yang terpenting ini ba'diyah maghrib, ya, awabin. Satu lagi, lihibzil iman. Lihibzil iman ini dalam kitab I'anatul Talibin, kata Nabi, kerjakan salat antara maghrib dengan isya 2 rakaat. Nah, kemudian untuk fungsinya menjaga iman. Itulah dikatakan usalli sunnatal lihibzil iman, salat 2 rakaat. Surahnya Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Dalam kitab begitu. Nah, ini memang waktunya antara maghrib dan isya, tak bisa dipindahkan yang lain. Tapi kalau salat taubat tak sempat maghrib isya, bisa ba'da isya, bisa sebelum tidur, bisa sebelum tahajud. Nah, li syukri nikmat juga begitu, bisa di luar waktu itu, kena syukur nikmat kepada Allah. Untuk hadiah 2 rakaat orang tua kita, kapan pun boleh. Nah, tapi kalau kita tidak ada kegiatan taklim, kumpulkan semuanya antara maghrib dengan isya, kita kerjakan. Makanya saya kalau ngajar tu cuma 2 hari kerjakan tu. Habis maghrib ba'diyah, habis ba'diyah awabin dengan lihibzil iman. Karena itu memang waktunya antara maghrib dengan isya. Nah, kalau malam, tengah malam apa amalan kita? Nah, kalau memang taubat belum dikerjakan salat taubat, salat taubat dulu tengah malam. Nah, kemudian baru tahajud. Yang terbaiknya sunat wudu. Habis wudu, sunat wudu 2 rakaat, kemudian salat taubat, nah kemudian baru tahajud maksimal 12 rakaat. Kita lah ni maksimal. Pagi ulama sih banyak. Kita tak sekuat ulama. Kemudian baru witir 3 rakaat. Dah. Assalamualaikum. Antara salat tahajud dengan zikir. Jadi misalnya perhitungan kita ini tahajud cuma dapat misalnya 6 lah kalau kita usahakan. Cuma zikirnya di sedikit. Boleh mana lebih afdalnya? Apakah kita ambil 2 rakaat salat tahajud, kemudian kita banyak zikirnya? Mana lebih afdal? Ya, sunnah. Nah, cuma kita ni punya amalan. Amalan kita ni zikir itulah memperkuat salat. Ya, zikir memperkuat salat. Orang yang memperbanyak zikir menjadikan ibadahnya kuat. Maka imbangi, jangan hanya salat tanpa zikir dan juga jangan zikir tanpa salat. Nah, pandai-pandailah menimbangnya. Kalau seandainya cukup waktu ni, saya bisa zikir 165, kemudian salat tahajudnya dapatlah 4, tak apa-apa, berimbang masih. Atau salat tahajud dapat 6 rakaat. Yang penting zikirnya dapat minimal 165. Kalau seandainya saya dapat zikir tersono tapi tahajud cuma dapat 2, tak apa-apa. Yang penting dua-duanya dapat. Nah, makanya zikir ini kenapa diperbanyak? Karena sudah diketahui konsepnya. Zikir itulah yang membantu ibadah. Salat contohnya, aqimus salah li dzikri. Dirikan salat untuk ingat. Dalam salat harus ada zikirnya, ingat Allahnya. Maka zikir itulah yang membantu ibadah. Karena orang tak tahu konsep ini, maka saya katakan bagi saya zikir ni harus, tak boleh enggak. Dengan berzikir tadi semua ibadah jadi betul. Contohnya nanti dia bersedekah karena Allah, kerana hatinya zikir. Salat pun karena Allah, kenapa hatinya zikir. Apa lagi? Mau pergi umrah pun karena Allah, kan hatinya. Jadi zikir ni betulkan semua ibadah. Kata Abah Hanum bilang, ibadah macam-macam. Ada ibadah fisik, ada mulut, ada perenungan dan sebagainya. Puasa, salat, zakat, haji. Tapi isinya cuma satu. Isinya apa? Ingat Allah. Siapa ibadah tak ingat Allah, lalai lah tu.
Salat tangan Allahu Akbar. Iftitah betul, masuk Al-Fatihah, dah ingat hutang, ingat kawan, ingat anak, ingat kantor, ingat tetangga. Itu salat tak zikir nama itu. Dalam salat dia lalai. Nah, makanya dalam salat itu aqimus salat li zikri, itulah dia. Dirikan salat untuk ingat, usahakan dalam salat ingat kepada Allah. Maka zikir harus dibantu. Ya, dibantu dengan zikir. Ya. Puasa Muharram ini asalnya 10, satu hari ya. Dalam hadis itu ada satu hari. Nah, Nabi ditanya tentang puasa bulan Muharram Ashura. Su'ilan Nabi SAW Yauma Ashura. Nabi ditanya puasa tentang hari Ashura. Qala yuqatil sanatal madiyah. Dia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti boleh puasa satu hari itu boleh. Nah, cuma ada hadis yang lain yang menyatakan Nabi, kata Nabi bilang, berbedalah engkau dengan orang Yahudi. Nah, kenapa ya Rasulullah? Mereka juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, dengan begitu dianjurkan kita jangan sama dengan orang Yahudi. Kalau begitu, ya tambah satu hari. Satu hari sebelumnya namanya Tasu'a. Tis'a itu 9. Tasu'a hari yang ke-9. Asyura itu 10. Ashura hari ke-10. Maka tanggal 9 namakan puasa Tasu'a. Hari ke-10 namanya Ashura. Itu saja. Kalau seandainya tanggal 9 terlanjur tidak puasa Tasu'a, baru boleh diganti dengan 11, 10 dan 11. Tujuannya kita berbeda dengan itu dia. Tak sempat tanggal 9 terlanjur tidak puasa, boleh 10, 11. Ya. Mau puasa semuanya 9, 10, 11 bagus. 12, 13, 14 lanjut langsung yaumul bid. Boleh, tak apa-apa. Ingat satu hari kita puasa kata Nabi, dijauhkan antara kita dengan neraka jahanam perjalanan 70 tahun. Satu hari puasa sunnah. Apa yang ambil 2, apa yang ambil 3. Nah, gitu dia. Jadi nanti jatuh hari Sabtu tu. Sabtu dengan Ahad. Sabtunya Tasu'a, Ahadnya Ashura. Ya. Ibu di belakang tadi apa? Ibadah ini banyak, maka guru mempermudah, tanpa surah pun boleh. Nah, makanya kita ini kan udah banyak ibadah nih. Kemudian terbit matahari nanti. Nah, kalau pakai surah lagi lama lagi itu. Nah, makanya guru mempermudah walaupun hanya Al-Fatihah. Kenapa? Nah, karena ibadah sunnah ini dipermudah dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ibu tahu qabliyah? Qabliyah subuh. Tadi itulah qabliyah subuh. Nah, qabliyah subuh itu Aisyah itu melihat Nabi salatnya cepat betul. Sehingga Aisyah berkata, aku ni menyangka Nabi ini baca Al-Fatihah atau enggak. Nah, ingat, yang diragukan bukan surah. Yang diragukan Al-Fatihah, berarti cepat betul. Kalau begitu sudah pasti Nabi tanpa surah. Karena cepatnya Nabi itu salat, sehingga aku menyangka Nabi ini baca Al-Fatihah atau tidak. Itulah bedanya laki-laki perempuan. Kalau laki-laki ini dia pakai pesawat bacaannya. Kalau perempuan itu kereta api. Nah, itulah dia. Paham itu? Nah. Jadi keumpamanya Nabi qabliyah subuh pernah tanpa surah, apakah lagi salat isti'adzah. Nah, jadi boleh mau pakai surah boleh, tak pakai surah pun tak masalah. Dan saya pesan untuk salat isyraq, isti'adzah, istikharah, sirrullah itu cukup Al-Fatihah saja. Nah, itu. Saya kira itu ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad